Shalom, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Ada sebuah pertanyaan seperti ini. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Tuhan? Ya, kita harus memiliki pemahaman terlebih dahulu bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, di sini dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Dan dilanjutkan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, firman tadi dikatakan sudah bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Maka firman itu yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri, sama dengan Tuhan. Ya. Lalu tadi dikatakan anak tunggal Bapa. Ini bukan berarti anak secara biologis, ya, bukan seperti itu. Ya, ini adalah satu bentuk ungkapan pembeda, ya, yaitu Bapa, Anak, dan Rohnya. Jadi ini adalah satu substansi yang satu keutuhan, ya, seperti itu. Lalu mengapa Yesus itu berdoa kepada Tuhan kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Nah, di sini kita harus memahami bahwa dia telah mengosongkan dirinya. Ya. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 di sini menjelaskan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, di sini Yesus merasakan lapar, haus, pusing, letih, dan bahkan kematian. Oleh karena apa? Dia mengosongkan dirinya. Kenapa dikosongkan? Supaya lebih mengikuti maksud Bapa, maksud Tuhan. Kita perlu mengetahui bahwa daging itu lemah, kemanusiaannya itu lemah. Maka di sini yang berdoa kepada Tuhan adalah kemanusiaan dari Yesus itu sendiri. Karena manusia itu terbatas, membutuhkan penghiburan, kekuatan, dan lain sebagainya. Maka di sini yang berdoa itu adalah kemanusiaan Yesus itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang lain, dalam Matius 24 ayat 36, mengenai hari kedatangan Tuhan. Ya. Yang tahu hanya Bapa, malaikat surga tidak, Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tetapi ketika Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kembali ke surga, tentu dia tahu karena sudah bersatu, satu kesatuan dengan Bapa. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dimengerti bahwa kemanusiaan Yesuslah yang berdoa kepada Tuhan. Dan ini memberikan sebuah keteladanan supaya ketika umat manusia berdoa kepada Tuhan itu dengan kerendahan hati dan ketulusan, serta bukan mencari kepentingan pribadi, tetapi kehendak Tuhan. Kita boleh menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, tapi biarlah tetap kehendak Tuhan yang terjadi. Semoga ini menjawab pertanyaan saudara-saudara dan kata kita.